Dua pemancing yang tengah memancing di Batu Karang di Pantai Cikeas, Kabupaten Sukabumi terseret ombak besar. Tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian terhadap kedua korban. Pemerintah sedang menyiapkan langkah mitigasi untuk mencegah kekerasan di sekolah menyusul tewasnya seorang siswa yang diduga mengalami perundungan. Pemerintah berencana mengirim sebanyak 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Lantas, bagaimana mekanisme dan pendanaan untuk pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza? Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Halo, selamat malam pemirsa. Pemerintah berencana untuk mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Lantas, apakah kemudian rencana ini perlu dikaji ulang secara matang? Bagaimana pula mekanisme pendanaan yang disiapkan untuk mengirim 20.000 pasukan ke Gaza? Kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama saya Ken Ane. Dan saya Tiara Harahap, pemirsa. Selain itu sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya mengenai Mendikdasmen Abdul Mukti yang akan menindaklanjuti dan juga mendalami kasus kematian dari siswa MH, siswa kelas 1 SMPN 19 Tangerang Selatan yang meninggal dunia diduga karena perundungan. Informasi tersebut akan kami hadirkan seluruhnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, dua rumah makan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar hebat. Ya Allah, ya Allah. Tenang, ya Allah. Serem amat, Pak. Kobaran api dengan cepat melahap dua bangunan rumah makan. Bangunan yang terbuat dari kayu dan bambu ini membuat api mudah membesar sehingga membuat panik pemilik dan warga sekitar. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan 1 jam proses pemadaman. Dugaan sementara pemirsa, kebakaran ini disebabkan pemilik rumah makan lupa mematikan kompor saat akan pergi keluar. Api dari kompor kemudian merembet ke bangunan rumah makan. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Viral di media sosial pemirsa, 2 orang pemancing terseret arus ombak Pantai Cikeas, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tim SAR gabungan langsung mencari 2 pemancing tersebut melalui laut dan darat. Hanya meronta-ronta, awas hati-hati. Oke. Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik 2 pemancing yang tengah memancing di Batu Karang di Pantai Cikeas, Kabupaten Sukabumi terseret ombak besar. Korban diketahui bernama Denny Setiawan, 35 tahun, warga Palabuhan Ratu, dan Ujang Agus, 40 tahun, warga Simpenan Kabupaten Sukabumi. Mengetahui kejadian ini, tim SAR gabungan bersama Badan SAR Nasional Pos Sukabumi langsung melakukan pencarian melalui laut dengan perahu karet hingga radius 5 km. Pencarian juga dilakukan di pesisir pantai, namun hingga kini kedua pemancing belum ditemukan. Pasca meninggalnya MH akibat dugaan perundungan yang terjadi di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Tangerang Selatan, polisi memeriksa sejumlah saksi. Pemeriksaan dilakukan penyidik Satreskrim Polres Tangerang Selatan terhadap kepala sekolah, sejumlah teman korban, serta terduga pelaku. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melengkapi penyelidikan guna mengungkap dugaan praktik perundungan di lingkungan sekolah.
Pemeriksaan terhadap para saksi ini pemirsa turut didampingi UPTD PPA Kota Tangerang Selatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Dalam pemeriksaan tersebut sebagai melengkapi penyelidikan kasus bullying maupun perundungan di sekolah. Sebelumnya, MH, siswa yang duduk di kelas 7 harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati usai menderita luka di kepala akibat dugaan perundungan oleh temannya di dalam kelas. Meski telah menjalani perawatan selama 1 pekan, kondisi kesehatan korban terus menurun dan akhirnya meninggal dunia. Ada dari TPPA, Pak Kanisa juga, dan kami koordinasi dengan unit PPA ya, kaitan dengan hal-hal yang sudah kami lakukan. Kebetulan kami sudah berkunjung ke rumah orang tua, termasuk yang kemarin ya diskusi dengan teman-teman dengan orang tua juga. Dan hari ini juga teman-teman sekolah berkunjung juga ke rumah juga. Betul. Tadi berapa jam Pak periksanya? Kalau saya sih enggak. Cuma dampingin aja. Jadi bisa siswa, teman-teman sekelas dari saksi lah. Saksi sama guru-gurunya. Oke. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menanggapi kasus dugaan perundungan di SMPN 19 Tangerang Selatan yang menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia. Meski belum menerima laporan resmi, Mendikdasmen menegaskan pemerintah sedang menyiapkan langkah mitigasi untuk mencegah kekerasan di sekolah. Berikut pernyataan dari Abdul Mukti. Penanganan itu kan nanti kita akan menerbitkan Permendikdasmen untuk memperbaiki Permendikdasmen yang sebelumnya. Nanti kita akan bentuk tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif dan partisipatif. Nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid dan juga masyarakat sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Tapi belum ada laporannya Pak yang meninggal ini Pak? Saya belum dapat laporannya karena sekarang kan sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi kami belum dapat laporan secara lengkap kasus yang ada di Kota Tangerang. Sidang perkara kasus kematian Prada Luki Sepril Saputra Namo di Pengadilan Militer 3 15 Kupang, Nusa Tenggara Timur hari ini menghadirkan saksi pengamat pidana militer akademisi Universitas Nusa Cendana. Sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Sepril Saputra Namo, anggota Batalion 834 Wakanga Mere, terus digelar. Persidangan pemeriksaan keterangan saksi hari ini dengan menghadirkan saksi ahli pidana militer Dedi Manave, akademisi Universitas Nusa Cendana, dengan terdakwa Komandan Kompi A Letu Ahmas Faizal. Saksi ahli pidana militer dihadirkan untuk memperkuat dakwaan auditor serta membuktikan dakwaan auditor. Saksi ahli menjelaskan pembinaan harus ada unsur manfaat dan harus ada pengawasan serta kontrol dari atasan, agar pembinaan yang dimaksud benar-benar mempunyai nilai tambah bagi personil atau anggota yang dibina. Pemirsa, tebing setinggi 100 meter di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah longsor menimpa pemukiman warga. Akibatnya 30 rumah tertimbun longsor dan 27 orang dinyatakan hilang. Longsor juga menyebabkan 1 orang dinyatakan meninggal dunia dan 10 warga mengalami luka-luka. 194 rumah terdampak tanah longsor dan memaksa sebanyak 671 warga untuk mengungsi. Kini korban selamat diungsikan di 3 tempat, yakni Gor Desa Beji, Gedung Haji Desa Pringamba, dan Kecamatan Pandanarum. Hingga kini kondisi tanah masih mengalami pergerakan. Warga yang berada di zona rawan longsor diimbau untuk tetap waspada dan mendekat ke lokasi bencana.
Tim SAR gabungan temukan 3 jenazah korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Jumlah korban dalam pencarian menjadi 7. Proses pencarian korban longsor di Majenang, Jawa Tengah oleh tim SAR gabungan terus dilaksanakan. 3 korban longsor berhasil ditemukan oleh tim SAR. 3 korban ini atas nama Nilna Nur Fauziah berusia 9 tahun, Wafik Nur Aini 15 tahun, dan Cahyanto 57 tahun. Ketiga korban ini ditemukan di sektor A2. Jumlah korban yang masih dalam pencarian mencapai 7 orang dan 16 korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dan saat ini pemirsa kita telah tersambung bersama dengan Bapak Abdullah yang merupakan Kakansar Cilacap. Selamat malam Pak Abdullah. Selamat malam Mbak Ken dan Mbak Tiara. Baik Pak Abdullah, sebelumnya kami ingin konfirmasi terlebih dahulu. Data terakhir yang kami terima ini ada 7 orang yang masih dalam pencarian. Apakah masih 7 atau sudah ada update terbaru Pak Abdullah? Iya. Dapat saya sampaikan perkembangan operasi SAR di hari kelima ini masih sama sampai dengan operasi SAR pada hari ini kami tutup sementara dikarenakan cuaca hujan. Di mana pada pelaksanaan operasi SAR di hari kelima ini kita telah menemukan 3 korban, kesemuanya dalam kondisi meninggal dunia dan kesemuanya berada di sektor A2 ataupun di sektor A Woksit A2. Di mana korban pertama kita temukan pada pukul 08.57 atas nama Nilna Nur Fauziah 9 tahun, dan korban kedua kita temukan di pukul 09.37 atas nama Wafik Nur Aini Zahra umur 15 tahun, dan korban ketiga juga kita temukan atas nama Cahyanto 57 tahun. Ketiganya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dan tadi pada pukul 13.25 kita juga sempat menemukan body part di B1. Oke. Pak Abdullah, artinya masih akan ada upaya lagi pencarian maupun juga evakuasi akan dilakukan? Iya, operasi SAR akan kami lanjutkan besok pagi, di mana akan kita mulai pada pukul 05.30 melalui asesmen awal menggunakan drone. 5 metode operasi SAR yang akan kami gunakan. Yang pertama adalah kami menggunakan drone thermal. Kami terbangkan sekaligus untuk melakukan deteksi dini dan mitigasi terkait lokasi bencana tanah longsor ini. Yang kedua, kami akan mengerahkan anjing pelacak dalam kaitannya ketika di satu wilayah terindikasi di situ ada korban, maka anjing pelacak menjadi bagian dalam pencarian ini. Yang ketiga, kami bersama-sama mengerahkan eskavator, di mana pada hari ini telah menggunakan 25 eskavator. Dan yang keempat, Alkon tetap kami gunakan, di mana pada worksite A1, Alkon adalah alat utama dalam pencarian ini. Dan yang terakhir adalah kami menggunakan peralatan ekstrikasi, baik ekstrikasi modern maupun ekstrikasi manual. Baik, Pak Abdullah, untuk pencarian besok apakah sudah ada lokasi yang difokuskan atau dikerucutkan untuk mencari 7 orang yang masih dalam pencarian ini, Pak Abdullah? Baik. Jadi untuk lokasi pencarian besok, yang hari ini kita laksanakan operasi SAR pada 4 worksite, untuk besok kita laksanakan pada 3 worksite, di mana worksite A2 sudah kami declare tidak ada korban jiwa, maka operasi SAR akan kita laksanakan pada worksite A1 yang masih ada 1 korban jiwa, di worksite B1 yang masih ada 3 korban jiwa, dan worksite B2 masih ada 3 orang korban jiwa. Baik Pak Abdullah, terima kasih atas informasinya. Kita turut mendoakan untuk proses dari evakuasi maupun juga pencarian yang dilakukan oleh tim SAR di sana berlangsung dengan lancar dan juga optimal. Terima kasih Pak, selamat malam. Pemirsa, kisru tudingan ijazah palsu mantan presiden atau Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bergulir hingga ke ranah hukum. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program digitalisasi pembelajaran Indonesia Cerdas di SMPN 4 Bekasi Senin siang.
Ya, program ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat transformasi pendidikan nasional melalui pemanfaatan teknologi di seluruh sekolah. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang. Sebelum acara dimulai, Prabowo sempat meninjau sejumlah ruang kelas yang memiliki fasilitas smartboard. Selain itu, pemirsa, Presiden juga berdialog dengan sejumlah guru dan murid dari sejumlah sekolah di Indonesia yang mengikuti acara peluncuran ini secara daring. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia, sekaligus menjadikan teknologi sebagai pendorong utama menuju masa depan pendidikan yang lebih maju. Kisruh tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo bergulir hingga ke ranah hukum. 8 orang ditetapkan sebagai tersangka termasuk mantan Menpora Roy Suryo. Ya, lantas akankah penetapan tersangka oleh polisi ini bisa mengakhiri gaduh kasus ijazah atau justru membuka Pandora kebenaran? Perdebatan panjang mengenai tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, terus bergulir di ranah hukum. Laporan polisi yang dilayangkan Jokowi pada akhir April lalu berujung pada penetapan 8 orang sebagai tersangka, termasuk diantaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Namun silang pendapat keaslian ijazah Jokowi nyatanya masih mengemuka. Benarkah alat bukti yang dikantongi polisi relevan dengan pasal-pasal yang diterapkan? Mengapa Roy Suryo CS tidak ditahan usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka? Kepada ketiga tersangka, kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kasus ini bermula ketika Jokowi dan tim kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 untuk melaporkan tudingan ijazah palsu. Setelah melakukan gelar perkara, penyidik lantas menetapkan total 8 tersangka. Berdasarkan hasil analisis digital forensik, peran hukum dan jenis pelanggaran yang dilakukan para tersangka dibagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama terdiri dari 5 orang, yakni Egy Sujana, Kurnia Triroyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Mereka dianggap menyebarkan tuduhan dan melakukan penghasutan publik. Para tersangka di klaster pertama ini dijerat dengan pasal gabungan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Sementara klaster kedua terdiri dari 3 orang, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma yang diduga berperan melakukan manipulasi digital dan penyebaran dokumen. Mereka dijerat dengan pasal berlapis dari KUHP dan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 8 hingga 12 tahun penjara. Meskipun kemudian masih timbul tanda tanya tentang alat buktinya. Alat bukti secara kuantitatif sudah terpenuhi karena sudah memeriksa saksi, memeriksa surat, memeriksa ahli kan itu. Dan saksinya ratusan, suratnya juga ratusan, maka secara kuantitatif dalam perspektif alat bukti tadi untuk menjadi tersangka telah terpenuhi. Yang jadi masalah adalah secara kualitatif. Apakah
alat bukti yang dipakai itu memiliki relevansi dengan peristiwa pidananya. Apakah alat bukti satu bersesuaian dengan alat bukti satu dengan yang lainnya? Mungkin saja ada perspektif yang lain bahwa ini kan ijazahnya belum dipastikan asli atau palsu, kan gitu. Tudingan ijazah palsu yang dilayangkan Roy Suryo CS dibalas Jokowi dengan pelaporan polisi atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Kedua kubu bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Roy Suryo CS menuding telah terjadi tindakan kriminalisasi karena hasil pemeriksaan ijazah yang dilakukannya merupakan hasil uji ilmiah. Hukum pidana itu perlu dipahami barangkali juga oleh masyarakat bahwa sifatnya adalah ultimum remedium. Ultimum remedium itu adalah pilihan hukum terakhir ketika suatu persoalan itu tidak bisa lagi dipecahkan baik dengan pendekatan ilmiah maupun juga pendekatan dialogis, termasuk juga pendekatan mediasi, maka pendekatan hukum pidana itu diambil sebagai opsi terakhir. Nah, ini yang kami sayangkan. Kenapa Pak Joko Widodo kemudian merasa kalau ijazahnya asli, seharusnya dibuka satu ruang perdebatan ilmiah, satu ruang untuk melakukan check and balance secara riset supaya hasil penelitiannya Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa ini tidak dikriminalisasi secara hukum pidana gitu. Sementara Jokowi sebagai pelapor mengklaim pihaknya berpegang pada hasil pemeriksaan polisi. Berdasarkan alat bukti dan analisis oleh Puslap Forpori, penyidik menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi sah dan asli sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada. Bagaimana tidak diuji secara fisik ijazah Pak Jokowi? Sudah diuji. Di mana diujinya? Di Puslapor. Makanya Puslapor itu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Nih saya tunjukin nih Mbak. Ya, ini ijazah asli Pak Jokowi nih. Ya, ini hasil dari Puslapor gitu loh. Ini otentik, asli, dan ini sama dengan ijazahnya dari teman Pak Jokowi sebagai perbandingan seperti ini Mbak. Semuanya itu sama persis, tidak ada perubahan-perubahan gitu loh. Nah sekarang menurut mereka kan mereka mau menguji pada oleh mereka sendiri. Ya mereka ini siapa lo gitu loh istilahnya kan. Nggak punya kepentingan apakah mereka penegak hukum kan bukan. Roy Suryo CS tidak tinggal diam. Usai diperiksa sebagai tersangka di kantor polisi selama sekitar 9 jam, ia menyatakan akan mengajukan ahli dan saksi meringankan. Kami rencanakan dalam waktu dekat, itu kan masih ada ahli digital forensik, masih ada ahli hukum pidana, masih ada ahli bahasa yang perlu kami hadirkan supaya fakta-fakta hukum yang didapatkan dalam perkara ini menjadi berimbang, dan dari fakta-fakta berkas yang ada dalam BAP, semua saksi-saksi, semua ahli-ahli, kemudian juga terhadap alat bukti surat, kemudian juga terhadap barang bukti, itu bisa dihadirkan proses pembuktian yang berimbang di persidangan, sehingga kita mendapatkan kebenaran material yang utuh dan komprehensif. Tapi perlu kita ketahui ini adalah pemeriksaan pertama. Masih ada pemeriksaan selanjutnya untuk itu. Ya kita menghargai apa yang telah dilakukan hak subjektif dari penyidik untuk itu, yang dikatakan bahwasanya ini ada jaminan, garansi untuk tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan ini kami yakin bahwa setelah pemeriksaan kedua itu ya mungkin akan dilanjutkan dengan proses penahanan karena bukti-buktinya sangat besar, sangat banyak, dan melebihi dari 2 alat bukti tersebut. Kini publik menanti ujung dari kisruh ijazah Jokowi yang berlarut-larut dan menguras energi. Pada tahap penyidikan, tugas kepolisian adalah mengumpulkan alat bukti yang nantinya akan dibawa ke pengadilan. Di persidangan, kubu Roy Suryo sebagai pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu tentunya akan meminta majelis hakim untuk membuktikan keaslian ijazah tersebut.
Pemirsa, pemerintah berencana mengirim sebanyak 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Lantas bagaimana mekanisme dan pendanaan untuk pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza? Kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda dengan sejumlah narasumber di Apa Kabar Indonesia Malam usai jeda. Pemerintah berencana mengirim sebanyak 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan bahwa pasukan tersebut akan memiliki keahlian di bidang konstruksi dan kesehatan. Menhan menambahkan bahwa pasukan perdamaian dari Indonesia akan menjadi bagian dari pasukan gabungan internasional untuk Gaza. Saat ini, rencana pembentukan pasukan gabungan tersebut sedang dibicarakan oleh sejumlah negara. Menurut Menhan Syafri, ada dua opsi pembentukan pasukan gabungan. Opsi pertama di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara untuk opsi kedua adalah melalui persetujuan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lantas, apakah pemerintah perlu mengkaji terlebih dahulu rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza Palestina? Lalu, bagaimana mekanisme pendanaan untuk pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza yang disebut mencapai 20.000 prajurit tersebut? Ya pemirsa, pemerintah ini berencana untuk mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. TNI juga memastikan pengiriman pasukan perdamaian ini akan tentunya dilengkapi oleh pelatihan-pelatihan yang spesial dan berbeda tentunya untuk menghadapi bagaimana situasi di Gaza. Lantas, apakah kemudian keputusan untuk mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian ini juga perlu dikaji ulang secara mendalam terlebih dahulu? Bagaimana mekanisme yang dipersiapkan? Malam hari ini kita akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber tentunya sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Ada Mbak Ulta Levenia Nababan, tenaga ahli utama dari KSP. Selamat malam Mbak Ulta. Malam Mbak. Sehat ya Mbak? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga bergabung bersama kita ada Pak Syamsur Rizal, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB. Selamat malam Pak Syamsur. Assalamualaikum, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita ada pengamat militer kita tentunya Mas Khairul Fahmi. Mas Fahmi, apa kabar? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah hadir malam hari ini. Mbak Ulta, progresnya sebetulnya sejauh ini seperti apa? Kajian-kajian apa yang sudah dilakukan untuk kemudian memperkuat niat atau tekad yang luar biasa dari Presiden Prabowo mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza? Itu yang perlu di-underline berarti Mbak, adalah niat dan tekad yang kuat Presiden Prabowo untuk mengirim pasukan perdamaian 20.000 pasukan atau bisa lebih kata beliau ke Gaza untuk memastikan bahwa perdamaian itu bisa berlangsung. Permasalahan sejauh mana sudah dilakukan persiapan atau apa, itu saya yakin dari sejak beliau Menhan, Presiden itu sudah melakukan rancangan yang, karena beliau bisa membaca politik internasional. Kalau arahnya ke sini, maka ini yang harus Indonesia lakukan. Jika arahnya sebaliknya, apa yang harus Indonesia lakukan itu sudah dipersiapkan. Nah, permasalahan-permasalahan teknisnya ini, itulah yang mungkin sekarang sedang disusun secara komprehensif oleh Mabes TNI, Kemhan, Kemlu, begitu. Jadi menurut saya sekarang pemerintah itu sudah melakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan jika nanti ada green light, jika nanti ada mandat internasional untuk kita mengirimkan, kita sudah bukan dalam posisi mempersiapkan lagi, tapi sudah siap untuk maju. Gitu. Oke, berarti persiapannya ini sudah tengah berlangsung. Kapanpun waktunya atau mandat internasional itu turun, pasukan perdamaian siap untuk berangkat ke Gaza, begitu Mbak Ulta. Nah Pak Syamsul, tapi dari DPR sendiri tentu perlu dan penting untuk ikut mengawasi bagaimana kebijakan atau niat baik ini nanti bila betul-betul akan direalisasikan. Sejauh apa kemudian DPR men-challenge atau mengawasi mengenai hal ini? Ya memang harus diawasin, harus dimonitor. Tetapi yang paling penting itu adalah mendudukan pada posisi Indonesia sebenarnya. Sekali lagi penting untuk kita ingat bahwa kita semua terlibat dalam proses ini. Itu karena tujuannya kita, tujuan Tentara Nasional Indonesia itu dan tujuan Presiden Prabowo itu adalah memastikan bahwa Palestina merdeka.
Jadi selama tidak ada jaminan bahwa ini adalah jalan menuju Palestina merdeka atau paling tidak two state solution tadi, maka tidak perlu ada pengiriman. Tapi kalau ada jaminan, ada komitmen, ya tidak masalah karena memang kita juga sudah diamanahi aturan untuk menjaga perdamaian dunia. Tetapi sekali lagi penting untuk diingat bahwa sumber daya yang begitu besar untuk dibelanjakan atau untuk dikeluarkan dengan tidak ada jaminan tujuan yang jelas. Sumber daya manusia, belum lagi kemudian uang yang harus atau dana yang harus dikeluarkan. Dan yang paling utama itu keselamatan tentara kita. Betul. 20.000 ini kita didik untuk melaksanakan banyak program termasuk teritori pembangunan. Kemudian itu kita kirim ke sana dengan tidak ada jaminan dari lembaga tertentu, misalnya lembaga internasional atau tidak ada mandat dari PBB. Anggaplah mandat dari lembaga internasional ada, tetapi yang memberi jaminan siapa yang membiayai, siapa yang menjaga, apa tugasnya, demarkasi apa yang mereka lakukan di sana, jaminan bahwa tugas ini bisa dilaksanakan dengan maksimal dan lain-lain. Belum lagi kita harus mengkoordinasikan dengan faksi-faksi di sisi sebelah di Palestina, sisi sebelahnya lagi dengan jaminan dari yang satu yang dari Israel itu dan lain-lain. Banyak sekali hal yang penting untuk di underline sehingga kita bisa mengambil keputusan yang benar-benar sesuai dengan mandat rakyat Indonesia kepada Presiden Prabowo. Itu juga yang penting. Jadi dua mandat ini yang mesti Bapak Presiden ini pikirkan dan kami yakin bahwa Bapak Presiden ini sudah memikirkan jauh-jauh hari. Tetapi penting untuk dibuatkan dan dorongan-dorongan ini supaya Presiden kita juga punya ruang untuk meminta atau bernegosiasi atau bisa mendeklarasikan sesuatu yang membuat kepentingan-kepentingan strategis Indonesia bisa jalan. Oke, baik Mbak Ulta, mungkin ini inisiasi yang baik dari Presiden Prabowo. Tapi bagaimana menjawab tadi mengenai pertanyaan jaminan, bagaimana juga tentara-tentara kita atau pasukan perdamaian nanti yang dikirim ke sana. Harus jelas juga jaminannya. Kalau untuk Palestina Merdeka, mandatnya juga seperti apa? Nah ini juga sudah dikaji kah? Iya, menurut saya ini pemerintah saat ini kan belum ada maksudnya Presiden sudah memberikan statement bahwa kita siap gitu. Artinya ketika Presiden menyatakan itu adalah bentuk arahan. Kalau misalnya Panglima TNI langsung melihat itu sebagai bentuk arahan gitu. Jadi ke bawahnya turunannya itu ya mereka akan mempersiapkan. Tetapi persiapan ini kan kita harus menunggu dulu Mbak. Misal ini misinya apa? Peacekeeping, peace enforcement, atau humanitarian. Nah, ini yang kita tunggu. Tapi selagi kita menunggu, tentu kita tidak bengong aja gitu kan. Tentu pasukan kita juga harus siap. Mungkin yang dibutuhkan katanya adalah medis dan juga konstruksi gitu kan, yang punya kemampuan untuk itu. Nah, kita persiapkan itu. Kalau misalnya misinya adalah peacekeeping, saya setuju dengan Pak Samsul tadi. Berarti ada jaminan menjaga perdamaian kan. Jadi perdamaian yang sudah ada itu yang kita jaga. Tapi kalau misalnya enforcement itu memaksakan perdamaian, itu butuh banyak diskusi dan pastinya agak susah untuk menyepakatinya gitu. Nah itu dulu yang kita tunggu Mbak dari lembaga internasional atau coalition of the willing tadi katanya. Ini arahnya kemana gitu. Mas Fahmi, kalau melihat arahnya dari Presiden Prabowo Subianto, mana sih sebetulnya yang ingin dituju? Apakah kemudian harus sampai mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian sebagai langkah konkretnya? Yang bisa kita baca ya dari 20.000 itu adalah kapasitas yang disiapkan. Ya, saya kira kapasitas yang disiapkan bukan berarti itu berangkat seluruhnya sekaligus dalam secara serentak bersamaan 20.000, tidak. Ini kapasitas yang disiapkan adalah 20.000 dan bahkan bisa lebih. Itu kan kuncinya di situ. Artinya bahkan bisa lebih. Ini terkait dengan kapasitas yang disiapkan dan fasilitas kita di Sentul di pasukan pusat misi perdamaian kan juga terus melatih prajurit-prajurit kita untuk disiapkan disiapkan misi-misi internasional, bukan hanya dalam konteks Gaza, tapi ini sesuatu yang terus berjalan sehingga angka 20.000 yang disampaikan oleh Presiden itu memang bukan angka yang tidak masuk akal. Ini angka yang sudah dikalkulasi gitu ya, berdasarkan kemampuan kapasitas dari pusat misi perdamaian kita di Sentul. Dan termasuk juga kalau kita lihat sejak dalam 20 tahun terakhir kita sudah mengirim
sekitar 25.000 personil ya, termasuk diantaranya sekitar 2.500 prajurit wanita ya untuk berbagai misi pasukan Garuda, sehingga ini kan bentuk yang bentuk kesiapan yang saya kira tidak perlu diragukan lagi. Hanya saja itu tadi yang perlu kita diskusikan nanti mandatnya. Betul. Kan, gitu. Tapi kan begini Mas Fahmi, ketika mengirimkan pasukan perdamaian ke daerah-daerah tertentu, pasti setiap daerah cukup punya karakteristik yang berbeda-beda. Mengirim pasukan perdamaian ke Lebanon, Kongo, ke Gaza, pasti juga persiapannya berbeda. Lalu bagaimana kesiapan yang harus dilakukan ketika kita bicara konteksnya pasukan ini akan dikirim ke Gaza? Ya, salah satu kompetensi terbaik dari TNI kita itu adalah kemampuan dalam hal pembinaan teritorial, ya. Kemampuan dalam hal membangun komunikasi sosial. Ya. Nah, dua hal ini yang selalu menjadi unggulan ya ketika TNI ditugaskan dalam berbagai misi internasional dimanapun di Afrika, di berbagai tempat. Dan TNI saya kira juga sudah punya kurikulum yang cukup memadai untuk bagaimana membekali para prajurit yang akan berangkat ini kemampuan-kemampuan tadi ya, termasuk juga apa karakteristik tempat, apa hal-hal yang perlu dikenali dan kemudian dipahami oleh para prajurit ini ketika mereka akan ditugaskan ke satu wilayah gitu ya. Dan kita sebenarnya juga kalau terkait konteks Timur Tengah, terutama kawasan Palestina, Gaza ini, kita juga nggak asing, ya. Indonesia pernah memimpin pasukan perdamaian PBB di sana ya, di Gaza gitu ya. 1957. Pak Rais Abin itu komandan pasukan misi perdamaian PBB pertama dari Indonesia, dan itu ditempatkan di Gaza, dan itu harus melalui persetujuan Israel juga, dan kita disetujui. Oke. Pak Syamsu, gimana nih Pak, kajian mendalam seperti apa lagi yang kemudian harus betul-betul dipersiapkan dan dilakukan? Bukan main-main loh Pak, ranahnya di Gaza ini. Iya, bukan soal Gaza saja, tetapi soal mengirim warga negara Indonesia keluar. Tentu kita akan menghitung ulang apa target-targetnya kita. Tentu tidak lepas dari target strategisnya kita untuk berkontribusi untuk memerdekakan Palestina. Kalaupun kemudian ada yang merdeka juga dari yang lain tidak masalah, karena ada win-win solution yang masih kita lakukan. Tetapi yang paling penting itu adalah ada aspek lain, bahwa ini adalah sekali lagi adalah deklarasi posisi Indonesia dalam konteks global. Bahwa kita bukan hanya sekadar leader di Global South, bukan hanya sekadar leader di ASEAN, tetapi yang paling penting itu adalah kita adalah negara yang termasuk yang paling banyak mengirimkan pasukan perdamaian, negara yang paling sering mengirimkan perdamaian. Kalau tidak salah ini yang sudah yang ke-37, yang ke-38 kalau ini jadi. Dan tentu itu adalah sebuah deklarasi bahwa memang Indonesia itu adalah negara yang selalu concern untuk menjaga perdamaian. Dan posisi itulah yang sebenarnya menjadi soft diplomasi yang paling strategis, bahwa kita itu adalah negara yang cinta damai, tetapi negara juga yang juga membuka ruang untuk bisa berkontribusi, sekaligus juga menjalin hubungan-hubungan yang lebih sinergi, lebih strategis ke depannya. Sehingga ini sangat membantu aspek-aspek yang lain, membantu teman-teman duta besar, membantu pergaulan internasional, perdagangan, dan lain-lain. Sehingga walaupun tidak ansih hanya pada sekedar di konteks militer, ada manfaat lain yang bangsa Indonesia dapatkan, dan kita worth it untuk mengirim atau memberi resiko kepada Tentara Nasional Indonesia yang luar biasa resikonya. Karena di tempat yang tidak jelas siapa yang mesti bertanggung jawab dan siapa yang mesti kita klaim kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan perencanaan atau jaminan dari pemberi mandat tadi. Nah, dengan rencana ini kan sebetulnya kita bisa melihat bahwa ada pergeseran di pendekatan diplomatik, nampaknya dari kekuatan lunak ke kekuatan keras. Tapi bicara lagi soal jaminan, ini harus sangat berhati-hati nampaknya untuk melangkah, karena pertanyaannya kemudian bagaimana juga menjamin kehadiran pasukan perdamaian di sana betul-betul untuk misi perdamaian, tapi jangan sampai justru disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh salah satu pihak mungkin yang sekarang terlibat dalam perang. Dijawabnya nanti ya semuanya. Usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda.
Baik, kita lanjutkan pembahasan malam hari ini. Pemirsa, menindaklanjuti apa yang kemudian menjadi rencana pemerintah Indonesia mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Mbak Ulta, bicara lagi soal jaminan, bagaimana menjamin 20.000 pasukan perdamaian yang dikirim ke Gaza nanti ini, kemudian betul-betul untuk misi menjaga perdamaian. Jangan sampai ini juga kemudian justru bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang saat ini tengah berperang begitu, Mbak, atau punya kepentingan masing-masing. Gimana, Mbak Ulta? Ya. Satu yang pasti, Mbak, itu adalah kita menunggu mandat yang jelas dari PBB. Karena best practice-nya ya kita harus melewati rules-nya PBB dulu, sehingga nanti ada turunannya itu seperti kayak rules of engagement misalnya gitu, ROE misal gitu. Nah, itu yang perlu kita telaah dulu. Sampai batas mana dan wilayah mana kita berperan gitu. Dan kalau misalnya naturally Indonesia itu tidak pernah berubah sikap politiknya terhadap Palestina. Bahkan Presiden itu dengan tegas dalam Astacita menyebutkan akan selalu mendukung kemerdekaan Palestina gitu. Jadi kalau misalnya ada infiltrasi kepentingan asing lewat pasukan kita, itu sangat minim akan bisa terjadi. Tapi kembali lagi, kalau menurut saya itu kita harus menunggu dulu mandat internasional ini seperti apa. Walaupun kita diskusi juga tadi bahwa seharusnya tidak, sebenarnya tidak harus lewat PBB, bisa bilateral, bisa coalition of willing tadi. Cuman best practice-nya yang kita ikuti selama ini yaitu melalui mandat PBB. Nah, di situ nanti akan ada aturan-aturannya yang akan diikuti oleh pemerintah nantinya. Nah, sementara ini disiapkan secara kapabilitas, secara kemampuan yang dibutuhkan nanti untuk di sana, kita juga menunggu ini aturan-aturannya mainnya nanti di sana bagaimana gitu. Oke, baik. Pak Samsu, bicara mengenai jalur atau mekanisme mana yang kemudian paling tepat dipilih oleh Indonesia begitu ya dalam mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian. Karena kan cukup banyak ya Pak, ada dari jalur PBB, bisa kemudian yang diinisiasi oleh Amerika Serikat atau mungkin ada jalur lain. Tapi kan memasuki batas wilayah tertentu, apapun mekanisme yang dipilih tetap ada prosedur yang harus diikuti. Gimana? Pertama, kalau yang paling strategis, coalition of willing itu yang paling strategis. Karena apa? Karena itu langsung mengikat pada prospek kerjasama setelah ini. Karena kita sudah punya komitmen dengan beberapa negara-negara penjamin itu, dengan Inggris, dengan Amerika, atau dengan Uni Eropa, atau misalnya dengan Arab Saudi dan lain-lain. Tetapi itu hampir memiliki kelemahan yang sangat mendasar karena belum tentu juga disetujui oleh negara-negara yang lain. Berbeda dengan kalau mandat PBB yang kita laksanakan. Saya bilang lagi tadi, bisa saja bahkan bilateral. Bisa saja kita mengirim ke wilayah Libanon dan untuk men-standby-kan di sana. Bisa juga dibungkus dengan banyak kerjasama dengan Raja Abdullah misalnya, kita sekalian latihan aja di sana. Atau kita membuat format atau konsep-konsep yang sifatnya pre-case. Jadi begitu masuk, konstruksinya udah tinggal dipasang aja. Kita bikin di sana ya, anggaplah kalau gorong-gorong kita udah bikin duluan di sana. Karena kita sudah memprediksi bahwa pasti akan ada pengerahan pasukan perdamaian misalnya. Maka kita sudah bisa mempersiapkan semuanya. Tetapi dengan pengiriman itu, maka itu sekali lagi adalah deklarasi kesiapan Indonesia untuk mengambil peran-peran strategis internasional. Dan itu adalah sebuah diplomasi yang luar biasa. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa bukan Indonesia tidak berubah konsep atau keinginannya. Kita sudah berubah. Karena solution itu adalah perubahan yang sangat signifikan. Dulu-dulu kita nggak pernah mikir, kita nggak ada urusan dengan Israel. Tetapi kita juga mengerti bahwa semuanya harus beradaptasi, semuanya harus berubah. Sehingga konsep-konsep yang dulunya tabu untuk dibicarakan, ya zamannya sekarang sudah berubah, sudah multipolar begini itu, sekarang kita mesti mengikuti perkembangan update. Ternyata tuntutan sekarang kita juga mesti mengakui Israel nggak apa-apa, tetapi yang paling penting adalah mengakui Palestina. Apapun juga pengorbanan-pengorbanan yang lain, tetapi tujuan utamanya kita juga tercapai. Itu adalah salah satu tuntutan. Demikian pula dengan saya katakan tadi, motivasi dari beberapa negara yang terlibat. Kalau dulu motivasinya itu berdasarkan kepentingan internasional, sekarang motivasinya itu lebih banyak pada kepentingan domestik. Ya saya sebut tadi, Inggris, Australia,
Eropa Barat, dan semuanya itu karena tuntutan internal dari citizennya mereka. Yang efeknya tentu membuat mereka tidak mau kehilangan simpati, kehilangan dukungan internal. Mereka harus berpartisipasi. Dan itu adalah sebuah gambaran bahwa dinamika hubungan internasional itu berubah sangat ekstrim, sangat drastis, dan kita Indonesia alhamdulillah luar biasa memanfaatkan situasi ini. Presiden kita alhamdulillah luar biasa bisa menampilkan, dan itu yang mesti dijaga. Jangan sampai momentumnya tampil keren di berbagai summit misalnya, tetapi kita blunder di situ. Itu juga bisa fatal. Oleh karena itu memang kita mesti melibatkan banyak pihak untuk mencoba untuk membicarakan sehingga kita bisa meminimalisir risiko. Baik, Mas Fahmi, sambil menunggu nanti kemudian mekanisme atau jalur mana yang dipilih, kemudian mandat seperti apa yang akan diberikan kepada Indonesia untuk merealisasikan langkah konkret ini. Tapi apa kemudian kemampuan yang perlu dipersiapkan dari sekarang, Mas, untuk 20.000 pasukan perdamaian yang nanti mungkin akan dikirim ke Gaza? Melihat kondisi yang terjadi di Timur Tengah, pelanggaran gencatan senjata juga terus terjadi, Mas Fahmi. Iya, sama ya sebenarnya, mirip-mirip lah ya dengan apa yang disiapkan untuk ke Lebanon, ke Afrika, sama sebenarnya mirip. Dan itu sudah berjalan, bukan disiapkan dari sekarang. Kurikulumnya sudah berjalan, sudah dijalankan. Jadi setiap prajurit yang disiapkan untuk untuk misi-misi internasional itu mereka akan menjalani pendidikan dan pelatihan di Sentul kan, sehingga saya kira untuk apa ya, kompetensi, keterampilan dan pengetahuan yang perlu dibekalkan ke para prajurit ini, TNI saya kira sudah sangat paham, terutama yang terkait dengan tadi ya, bagaimana pembinaan teritorial bisa dilakukan, dan kemudian bagaimana komunikasi sosial dengan warga masyarakat sekitar, termasuk para pihak yang bertikai itu dilakukan, itu sudah mereka sudah diberikan pembekalan, sehingga nanti tinggal kemudian ketika mereka betul-betul ditugaskan, ya ada masa adaptasi, ada masa penyesuaian, dan itu selama ini kita mendapat apresiasi yang luar biasa dari kalangan internasional ya, terkait dengan misi-misi Garuda kita, karena kita beradaptasi dengan cepat dan selalu bisa diterima oleh para pihak yang bertikai. Itu yang paling penting. Karena apalagi kalau terkait dengan Gaza ini, tantangannya kan besar sekali. Ini pihak yang kelihatannya sama sekali nggak mungkin bisa ketemu. Nah, ini akan jadi tantangan ketika kita bisa diterima oleh para pihak yang bertikai. Dan kita pernah ya, ketika pertama kali kita mengirim pasukan Garuda ke wilayah Gaza ini, kita diterima bahkan oleh Israel yang tidak punya hubungan diplomatik dengan kita dipersilahkan. Pada waktu itu Pak Rais Sabin berkomunikasi dengan Perdana Menteri Israel saat itu, Menteri Luar Negeri Israel itu Shimon Peres ya kalau nggak salah, itu untuk minta izin katakanlah untuk bisa menjabat sebagai Panglima pasukan PBB di sana. Ya Shimon Peres langsung bilang go ahead, silakan lanjutkan, nikmati waktumu di sini katanya gitu. Artinya kan kita punya pengalaman panjang soal itu. Dan cukup banyak kemudian pengalaman yang bisa mengajarkan bagaimana pasukan perdamaian ini harus beradaptasi di lokasi begitu ya Mas. Cukup optimis berarti dengan kurikulum dan kesiapan atau kemampuan yang dimiliki oleh pasukan perdamaian Indonesia, dan Mas. angka insiden kita kan kecil ya, terkait dengan dengan pengiriman pasukan misi perdamaian ini. Berapa ya, artinya kalaupun ada yang dipulangkan karena sakit, karena kecelakaan, itu wajar, tapi itu persentasenya sangat kecil. Dan sudah sangat diperhitungkan itu ya. Oke, baik. Mbak Ulta, 20.000 pasukan perdamaian ini terdiri dari elemen apa saja, Mbak Ulta? Wah, itu kan permasalahan teknis ya Mbak ya, mungkin yang sampai sekarang itu yang bisa menjelaskan sepertinya Pusmen TNI, karena kalau kami di KSP ya Presiden punya arahan ini, ya kami berusaha menjelaskan kepada masyarakat. Tapi kalau misalnya masalah teknis ini, angkatan darat berapa, angkatan udara berapa, angkatan laut berapa, dan misal dari mana aja ini gitu, itu
sepertinya sudah dirancang saat ini, pastilah ya, karena udah ada arahan Presiden. Tetapi itu lebih baiknya dijelaskan oleh Puspen TNI pasti. Oke. Artinya tapi mulai dari kesiapan lain yang ingin kemudian terus dilakukan. Nah, tapi tenggat waktunya, Mbak, apakah juga Presiden punya arahan tersendiri, targetnya mengenai waktunya sambil menunggu mandat? Oke. Tapi adakah kemudian tenggat waktu atau target sendiri yang Presiden Prabowo juga canangkan untuk kemudian merealisasikan rencana ini? Saya kira sampai saat ini kan yang paling ditunggu itu adalah mandat internasional itu tadi, Mbak. Dan hal ini sekali lagi bukanlah hal yang baru bagi Indonesia. Dan ada pengiriman 20.000 ini bukan zbrek, tiba-tiba 20.000 pergi gitu. Seperti yang dikatakan Pak Hairul tadi, ini tuh sudah dilakukan gitu. Sebelum-sebelumnya tuh memang sudah dilakukan, tapi mungkin jika ada tambahan arahan dari Presiden seperti ini, maka yang dilatih di Bogor, itu Pak ya, di Sentul itu makin banyak gitu. Tapi pada dasarnya kurikulumnya sama gitu. Pada dasarnya kurikulum yang diberikan pada saat pelatihan itu sama. Jadi tenggat waktu ini segala macam tuh nggak ada. Jadi menurut saya Presiden itu ingin mempersiapkan apakah ini nanti dipakai untuk peacekeeping di Gaza atau tidak. Nggak ada ininya juga bagi kita, nggak ada ruginya juga gitu. Karena pasukan kita memang kita butuh juga untuk mempersiapkan. Oke. Tapi selain pasukan perdamaian, Mbak, yang dikirim, apakah kemudian ada bentuk dukungan lain yang akan dikirimkan Indonesia untuk ikut mendukung bagaimana terwujudnya perdamaian di Palestina? Informasinya ada juga bantuan kemanusiaan berupa rumah sakit lapangan yang akan dibuat di sana, seperti apa, Mbak Ulta? Ya, itu bahkan sudah dijalankan ya, Mbak, lewat Kemlu, kita airdrop juga bantuan kemanusiaan ke Gaza dengan bantuannya Jordania malah ya, kita bisa airdrop ke sana, lalu kapal, rumah sakit, dan juga banyak bantuan, terutama yang paling penting itu adalah bantuan diplomasi, karena kita masyarakat Muslim terbesar di dunia, jadi suara kita itu didengarkan. Makanya Trump sampai ngundang presiden kita kan untuk bersama-sama menyatakan koalisi lah untuk perdamaian di antara Israel dan Palestina ini gitu. Nah, bantuan diplomatis itu yang paling penting sebenarnya. Selain memang bantuan kemanusiaan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Gaza di wilayah tersebut gitu. Oke. Nah, Pak Samsu, dari DPR sendiri sudahkah ada juga rencana untuk melakukan audiensi mungkin juga dengan Kementerian Pertahanan yang mungkin bisa lebih menjawab secara teknis mengenai arahan dari Presiden Pak Prabowo, tapi dijawabnya nanti ya Pak Samsu. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa diskusi malam hari ini soal semangat dari Presiden Prabowo Subianto lewat rencana mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Pak Syamsu, dalam waktu dekat DPR sendiri sudah punya agenda untuk melakukan audiensi mungkin terhadap Kemenhan begitu, yang sepertinya cukup banyak memiliki peran mengenai hal ini. Sebenarnya agendanya hari ini. Hari ini, Rabu kemarin, terus ditunda hari ini. Dan kita agendakan menyesuaikan dengan waktu beliau, waktu Menhan dan Panglima. Jadi dalam waktu dekat ini, jadi pindah besok jadinya Bakamla duluan. Awalnya itu untuk Kemenhan. Apa saja Pak poin-poin yang kemudian akan dibahas, ditanyakan oleh DPR kepada Kementerian Pertahanan mengenai hal ini? Yang pasti yurisdiksi yang tidak boleh dilanggar, itu dulu yang duluan. Artinya ada mandat, ada kejelasan demarkasi tugasnya seperti apa, termasuk dalam konteks wilayah dan operasionalnya seperti apa. Kalau sudah di berita itu banyak kita di bidang medis dan di bidang konstruksi. Tetapi sekali lagi untuk misi itu akan berkaitan dengan sumber daya yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya bidang medis, itu kita ya kasarnya kalau dibilang tutup mata, karena kebetulan latihannya udah banyak banget di bidang medis. Kita baru saja melunching Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, dan itu akan ada di hampir semua ibu kota provinsi. Dan memang kita lagi membangun. Teritori pembangunan juga kita sudah menyiapkan semuanya yang sifatnya lebih segmented. Jadi
pada dasarnya kita siap, tetapi kita juga mesti paham atau mesti tahu betul apa yang menjadi tujuan utama sehingga kita bisa mempersiapkan. Kalau saran kami termasuk yang kami sampaikan tadi itu, ini juga adalah momentum konsolidasi nasional. Kita sudah lama tidak punya isu nasional yang membuat seluruh warga negara Indonesia itu bisa menyatu. Yang bisa menyatu kemarin itu ya hanya soal judol kemarin. Dan ini adalah isu positif yang bisa digunakan oleh Bapak Presiden untuk bisa ya mengakumulasi semua spirit orang Indonesia itu untuk meminta mereka bisa berkontribusi secara tidak langsung ya. Jangan berharap jadi tenaga militer ke sana, tetapi bisa dalam bentuk doa, bisa dalam bentuk sumbangan sekecil apapun, bisa dalam bentuk makanan siap sajian tahan lama, bisa dalam bentuk apa saja. Itu adalah sebuah deklarasi solidaritas internasional yang bisa jadi akan menggugah masyarakat internasional untuk melakukan hal yang sama. Artinya tekanannya itu udah bisa nyampe walaupun tentara kita belum sampai ke sana. Jadi sebetulnya DPR mendukung mengenai rencana ini, Dukung tapi nanti sekali. dulu harus juga disiapkan betul dan serius komponen-komponen atau turunannya seperti apa, begitu? Betul, Pak Samsu? betul. Tetapi sekali lagi, setiap momentum itu tidak boleh berulang dimanfaatkan dengan baik. Artinya momentum ini adalah momentumnya Indonesia untuk bisa sekali lagi menggugah partisipasi dari banyak pihak, terutama masyarakat Indonesia untuk memberikan kontribusinya sesuai dengan sumber daya masing-masing. Dan dalam konteks nasionalisme itu akan sangat strategis. Bukan hanya secara internal di Indonesia, tetapi sekali lagi itu menggugah kesadaran dan partisipasi dari masyarakat dunia untuk bisa memberikan dukungan, tekanan kepada pihak-pihak yang tanda kutip ya, yang tanda kutip ini tidak serius-serius mau berdamai. Oke, baik. Mas Fahmi, untuk kemudian merealisasikan rencana ini, mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, instrumen atau komponennya kan tidak hanya di human resource-nya saja, Mas ya. Ada hal lain yang juga harus dipersiapkan. Salah satunya mengenai alutsista Indonesia. Bagaimana Mas Fahmi menganalisis mengenai kepemilikan alutsista yang dimiliki oleh Indonesia sudah cukup memadai dan mampu untuk mensupport pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza? Saya kira belakangan ini arah penyiapan alutsista kita juga sudah termasuk desainnya itu, desain belanjanya itu termasuk juga penyiapan keterlibatan kita dalam misi-misi perdamaian, misi-misi kemanusiaan, termasuk juga penanggulangan bencana. Jadi saya kira terkait dengan alutsista sejauh ini sudah on the track lah ya, belanja kita itu sudah on the track, termasuk yang baru datang itu Airbus 400M. 400M itu kan itu juga didesain untuk bisa disiapkan multi role ya, termasuk misi perdamaian, misi kemanusiaan dan misi penanggulangan bencana. Sehingga saya kira alutsista kita aman lah, on the track. Tinggal nanti kalau dirasakan masih kurang, ya minta ke Pak Samsu. Gimana nih Pak Samsu, langsung dijalan, apalagi kesiapan alutsista. DPR kan juga sangat fleksibel. Dan ini adalah kenaikan yang luar biasa eksponensialnya lah. Kita kenaikan itu sekarang sudah 247 triliun. Kira-kira sekarang berada di posisi 0,69% dari PDB. Yang kita targetnya itu sampai 2029 itu minimal 1% lah dibanding dengan negara-negara lain. Dan kita itu sangat eksponensial. Tetapi yang paling penting itu adalah karena roadmap-nya yang jelas. Alutsista kita belanjanya itu luar biasa, tetapi kita juga selalu ingatkan, bos jangan lupa kita masih punya komponen cadangan ini yang belum diapa-apain. Kita masih punya itu 600 ribu lah kurang lebih. Atau 100 ribu, saya lupa jumlah fixnya, tetapi masih ada yang pernah kita rekrut dan kita latih itu yang belum mendapatkan jaminan. Nah itu juga kita selalu jadi catatan. Jadi boleh kita expand semua sumber dayanya kita keluar, tetapi yang di dalam jangan dilupain. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa ini juga momentum untuk konsolidasi internal. Jadi setiap momentum itu selalu ada dua sisi yang mesti kita pikirkan, bagaimana untuk kita sendiri di dalam negeri untuk konsolidasi, bagaimana juga di luar negeri supaya kita punya ruang diplomasi yang selalu terbuka. Dan alhamdulillah sejauh ini luar biasa Presiden kita memanfaatkan. Oke. Mbak Ulta, yang dalam jangan dilupain. Ini mungkin juga pertanyaan awam ya ketika bertanya mengenai rencana pemerintah mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza, ini tidak akan kemudian menambah kekhawatiran masyarakat Indonesia soal ketahanan dalam negeri kan? Tidak.
Tidak sama sekali. Jadi saya langsung bisa tegas mengomongkan itu tidak. Jadi itu kalau ada yang ngomong, wah ini nanti pasukan kita dikirim ke Gaza terus siapa yang jagain kita di dalam negeri gitu. Enggak berpengaruh sama sekali menurut saya gitu. Karena kalau dihitung Mbak, tadi sempat disampaikan juga, jumlah pasukan terbesar itu kan ada di Angkatan Darat itu sekitar 400 ribuan. Angkatan Laut itu ada sekitar 63 ribuan. Terus Angkatan Udara itu 38 ribuan. Jadi kalau misal total belum lagi ditambah Komcat itu mungkin ada sekitar 500 sampai 600 ribu gitu. Belum lagi kalau misalnya ada pasukan dari kepolisian gitu kan. Karena itu juga bagian dari menjaga keamanan nasional sendiri gitu. Kita akan mengirim pasukan peacekeeping, pasukan perdamaian ke Gaza itu 20.000 in total, ya kan. Jadi akan ada nanti step by step, ini berapa gitu kan. Dan mereka itu kan juga berperiode, jadi tidak selamanya dalam kurun waktu 5 tahun mereka aja gitu. Mereka akan balik, digantikan, terus balik digantikan kan gitu. Dan itu adalah investment juga bagi kita. Jadi kita berharap pasukan yang dikirimkan ke sana, mereka akan kembali dengan transfer of knowledge lah. Bagaimana mereka menangani krisis di sana dan kemudian membawa ke Indonesia dan memberikan materi-materi yang bisa digunakan untuk kita juga gitu. Karena kita juga masih ada konflik juga di dalam negeri sendiri gitu. Itu investment juga. Jadi kita punya sumber daya manusia, personel yang kita kirim ke sana pastinya akan kembali dengan pengetahuan yang lebih expand gitu kan. Dan kalau 20.000 gitu, Komcat aja tadi kata Pak Samsul udah 47 ribuan ya Pak. Berarti hanya mengambil porsi setengahnya dari Komcat itu aja gitu. Jadi menurut saya adalah ketakutan atau kekhawatiran yang tidak berlandaskan fakta jika mengatakan bahwa akan kekurangan pasukan untuk melindungi masyarakat kita di dalam negeri jika kita mengirim pasukan ke luar negeri. Tentunya kita tunggu bagaimana nanti rencana ini, apakah betul-betul akan dilaksanakan. Yang pasti kita tetap berharap yang terbaik untuk kondisi di Gaza, Palestina. Semangat atau standing point Indonesia adalah untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia. Terima kasih Mbak Ulta, terima kasih Pak Samsu dan juga Mas Fahmi untuk kehadirannya malam hari ini. Usai jeda pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi lain untuk Anda, di mana pasca meninggalnya MH akibat dugaan perundungan di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Tangerang Selatan, polisi memeriksa sejumlah saksi. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, diduga hindari tabrakan, truk ekspedisi menghantam pembatas jembatan dan terjun bebas ke sungai di Ciamis, Jawa Barat. Sopir dan kernet selamat, namun truk tenggelam di sungai yang sedang meluap. Ya, inilah video amatir pemirsa yang direkam warga sesaat setelah truk ekspedisi yang menabrak pembatas jembatan di Karangkamulyan, Ciamis, Jawa Barat. Walah juga. Tembok hancur dan truk terjun bebas ke sungai Cimuntur. Tampak pula dalam video amatir 2 orang berada di atap truk. Menurut saksi mata, kecelakaan tunggal itu terjadi ketika truk melaju dari arah Jawa Tengah menuju Bandung. Truk mencoba menghindari mobil dan motor yang berada di depannya. Sopir membanting setir ke arah kanan hingga akhirnya menabrak tembok pembatas jembatan dan terjun ke sungai. Masih ada korban Pak, dari lebat aja Pak. Daya. Oh, daya anduan. Alhamdulillah korban selamat. Polres Karawang, Jawa Barat menetapkan 4 tersangka pelaku pengeroyokan hingga tewas terhadap seorang anak disabilitas asal Purwakarta. Selain keempat tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti pakaian yang dikenakan korban pada saat peristiwa pengeroyokan terjadi. 3 tersangka merupakan warga Cilamaya Wetan, Karawang. Sementara 1 tersangka merupakan warga Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dari pemeriksaan polisi, para tersangka mengeroyok korban bersamaan setelah menuduhnya mencuri. Salah seorang tersangka mengaku memukul dengan menggunakan batu hebel.
Akibat pengeroyokan tersebut, pemirsa, korban mengalami koma di rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia. Saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 bertanya berkali-kali kepada korban, tapi korban tidak menjawabnya. Tidak lama kemudian, datang warga menghampiri korban. Setelah itu, 4 tersangka datang menghampiri korban dan melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Karena korban disangka maling oleh 4 tersangka tersebut. Atas kejadian tersebut, korban mengalami koma selama 7 hari dan setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Banyuasih, Purwakarta, korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 November 2020. Pemirsa, pasca meninggalnya MH akibat dugaan perundungan di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Tangerang Selatan, polisi memeriksa sejumlah saksi. Pemeriksaan dilakukan penyidik Satreskrim Polres Tangerang Selatan terhadap kepala sekolah, sejumlah teman korban, serta terduga pelaku. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melengkapi penyelidikan guna mengungkap dugaan praktik perundungan di lingkungan sekolah. Pemeriksaan terhadap para saksi ini turut didampingi pula oleh UPT DPPA Kota Tangerang Selatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Dalam pemeriksaan tersebut sebagai melengkapi penyelidikan kasus bullying maupun perundungan di sekolah. Sebelumnya, MH siswa yang duduk di kelas 7 harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati usai menderita luka di kepala akibat dugaan perundungan oleh temannya di dalam kelas. Meski telah menjalani perawatan selama 1 pekan, kondisi kesehatan korban terus menurun dan akhirnya meninggal dunia. Ada dari TPPA, Pak Kadisa juga, dan komunikasi dengan unit PPA ya, kaitan dengan apa yang sudah kami lakukan. Yang kebetulan kami sudah berkunjung ke orang tua, termasuk yang kemarin diskusi ini dengan teman-teman orang tua juga. Dan hari ini juga teman-teman sekolah berkunjung juga ke rumah juga. Betul. Tadi berapa jam Pak periksanya? Kalau saya sih enggak. Itu mendampingin aja? Mendampingin aja. Jadi bisa siswa teman-teman sekelas dari saksi lah. Saksi sama guru-gurunya. Oke. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan pemerintah tengah menyiapkan penyempurnaan aturan terkait pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah menyusul banyaknya aksi perundungan di lingkungan sekolah. Abdul Muti menilai bahwa regulasi yang ada selama ini masih perlu disempurnakan agar lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif. Kalau yang penanganan itu kan nanti kita akan menerbitkan Permendikdasmen untuk memperbaiki Permendikdasmen yang sebelumnya. Nanti kita akan bentuk tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif. Nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid dan juga masyarakat, sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Tapi belum ada laporannya Pak yang meninggal ini Pak? Saya belum dapat laporannya karena sekarang kan sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi kami belum dapat laporan secara lengkap kasus yang ada di Kota Tangerang Selatan. Terbaru, seorang siswa SMPN 19 Tangerang Selatan meninggal dunia diduga akibat perundungan atau bullying oleh temannya. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menambah daftar panjang kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Lantas, bagaimana proses hukum terkait kasus perundungan berujung kematian yang dialami korban? Dan bagaimana keseriusan pemerintah mengenai kasus ini?
Kami akan langsung membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Ibu Margaret Aliatul Maimunah yang merupakan Ketua KPAI. Selamat malam Bu Margaret. Selamat malam Mbak. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian di sebelahnya sudah ada Mas Satriwan Salim yang merupakan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G. Selamat malam Mas Satriwan. Selamat malam Mbak Vena. Ketemu lagi kita? Ketemu lagi. Oke, saya ke Mas Satriwan terlebih dahulu ya. Nampaknya akhir-akhir ini semakin sering kita masyarakat luas dibombardir dengan adanya fakta ataupun juga kenyataan ternyata di lingkungan sekolah ini tidak terlalu aman, terutama bagi kekerasan anak dan juga perundungan yang terjadi karena beritanya juga semakin sering kita dengar begitu ya. Apakah dengan adanya kasus-kasus yang kemarin terjadi, terutama kasus MH ini, Mas Satriwan, ini juga sebagai satu pemicu ataupun juga fakta bahwa sekolah ini acuh dalam hal perlindungan anak dalam hal ini? Ya, tentu yang pertama kita berduka atas anak Indonesia, anak kita gitu ya, yang kemudian harus meregang nyawa karena dugaan ada perundungan ya, atau kekerasan di sekolah. Dan ini bukan yang pertama. Betul. Ya kan, ini sudah sangat banyak sekali. Kalau mengacu kepada data, kalau di KPAI kan ada data ya, 2004, 2024, 2023, 46, 43. Pertama 46, lalu 43 anak yang menjadi korban perundungan gitu ya di sekolah gitu. Itu yang terdeteksi, itu yang muncul di media massa gitu. Yang lebih menyedihkan dan yang lebih memilukan lagi yaitu anak-anak kita ada juga yang sampai pada tahap bunuh diri gitu ya. Ketika menjadi korban kekerasan dan perundungan di satuan pendidikan. Tidak hanya di sekolah tapi juga satuan pendidikan yang berbasis agama. Kalau tidak salah tahun 2025 ya Mbak Margaret itu ada 25 kasus ya. Anak yang bunuh diri karena faktor perundungan gitu ya. Nah ini sudah kondisi yang sangat menyedihkan, mengkhawatirkan gitu. Jadi harus ada upaya yang sangat luar biasa juga dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan harus menjadi perhatian. Kita tidak bisa lagi berbicara pada tahapan peraturan-peraturan. Kemudian kalau kita periksa peraturannya sebenarnya sudah relatif lengkap gitu ya. Peraturan Menteri Pendidikan misalnya nomor 46 tahun 2023. Tapi sebelum ke sana kami dari P2G berharap pemerintah pusat itu lintas kementerian kemudian saling berkoordinasi, punya langkah yang sistematis gitu, yang terstruktur dan masif gitu ya, yang melibatkan semua kementerian lembaga sekaligus Pemda untuk mencegah kemudian menanggulangi kekerasan ini. Guru-gurunya harus diapakan. Nah misalnya Pak Menteri memang, Menteri Pendidikan Dasar Menengah maksudnya, ada wacana yang sekarang sudah mulai dilakukan yaitu memberikan pelatihan konseling bagi guru-guru non-guru-guru BK. Gitu itu ya, sebelumnya tidak pernah dilakukan. Memang dulu tidak pernah, tetapi kita lihat sekarang belum masif juga gitu. Kami misalnya di Jakarta sendiri, di tempat saya sendiri itu belum ada gitu ya pelatihan keterampilan konseling tadi gitu. Nah, yang lebih penting sebenarnya adalah ada sistem ya kan yang bisa memitigasi, kemudian sistem yang bisa mendeteksi secara dini anak-anak kita ini yang berpotensi melakukan tindakan kekerasan, bullying, atau bahkan yang berpotensi menjadi korban bullying. Nanti kita akan masuk ke sana Mas Satriwan. Tapi sebenarnya kalau dari kasus yang kemarin mengenai MH ini, informasinya keluarga sempat menuding ada dugaan bahwa sekolah ini tidak proaktif ketika dilapori adanya perundungan begitu. Sebenarnya yang gagal di sini adalah laporan awalnya kah, tindak lanjut dari sekolah atau sebenarnya prosedur secara keseluruhan kalau Anda melihat? Iya, kalau berbicara prosedur tentu sekolah itu ya idealnya sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 46 tahun 2023 harus punya TPPK. Nah, prosedur SOP bagaimana penanganan, bagaimana pelaporan, bagaimana tindak lanjut ya kan dugaan kekerasan, apapun bentuk kekerasannya, apakah bullying, apakah seksual, verbal dan seterusnya, itu ditangani secara internal di TPPK. Bahkan kalau sudah ada indikasi kepada tindakan pidana kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan itu, TPPK harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Pertanyaan kita adalah apakah sekolah atau satuan pendidikan itu sudah memiliki TPPK yang bekerja dan punya SOP. Yang SOP itu terkomunikasikan, terinformasikan kepada publik, khususnya kepada anak dan orang tua. Apakah anak-anak yang menjadi korban atau dugaan dia menjadi korban bully, apakah mereka mengadu, apakah dilindungi
privasinya, ya kan? Apakah mereka diberikan ruang untuk melapor, bercerita kepada TPPK yang di dalamnya ada unsur kepala sekolah, komite sekolah juga ada loh, ada unsur guru BK, wali kelas, bahkan masyarakat juga dapat dilibatkan. Nah, bahkan di level yang lebih tinggi ada TPPK kota. Dalam konteks MH berarti kota Tangerang Selatan ya. Apakah Tangerang Selatan punya? Kami belum mendengar. Ya, Kota Tangerang Selatan itu bekerja TPPK-nya mensosialisasikan, memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru gitu. Nah, sehingga kekerasan seperti ini sudah menjadi hal yang diwajarkan gitu, karena hampir tiap hari artinya terjadi. TPPK memang harus diaktifkan kembali dan juga harus digencarkan begitu ya kehadirannya di tengah-tengah sekolah. Dalam dunia pendidikan. Apalagi kondisi seperti darurat sekarang ya, kekerasan itu sudah menjadi hal yang seolah-olah kita normalkan gitu. Itu yang sangat menyedihkan. Gitu. Oke, baik. Saya ke Bu Margaret. Bu Margaret, sebenarnya kalau dari KPAI, ini temuan-temuan berkaitan dengan kasus MH kemarin seperti apa, dan apakah ini juga sebagai indikasi bahwa dunia pendidikan kita gagal juga dalam melindungi dan juga memberikan pendidikan akademis bagi para siswa di sana yang menjadi anak-anak? Kemarin waktu terkait dengan kasus ini, sebelum ketika si MH masih di rumah sakit, ada salah satu komisioner kami yang berkunjung ke sana untuk melakukan pengawasan. Ya, karena pasti kan kami kan berbagi tugas ya untuk melakukan itu, memastikan anak korban ini mendapatkan pemenuhan sesuai dengan kebutuhannya apa tidak, karena yang bersangkutan sakit tentu kan pelayanan medis yang dibutuhkan gitu ya. Dan memang informasinya yang bersangkutan itu mempunyai sakit gitu, artinya memang lemah secara fisik kesehatannya gitu sebelum terjadi perundungan gitu ya, sebelum terjadi perundungan yang terakhir, karena informasinya perundungannya ini kan sudah agak lama ya. Itu pernah terjadi pada saat MPLS lah kira-kira. Sejak awal masuk sekolah. Sejak awal masuk sekolah. Nah, sebenarnya kan ini soal bagaimana kemudian di satuan pendidikan ini, kalau menurut kami tidak hanya fokus di akademis malah sebenarnya, tapi juga dari sisi kesehatan mental anak-anak juga patut menjadi upaya yang perlu menjadi atensi dari para pihak yang ada di satuan pendidikan. Karena apa? Pelaku ini juga punya problem sebenarnya kan Mbak, secara psikologis. Pelaku kan punya motif macam-macam kan. Nah, motifnya ini kan juga salah satunya kan dari masalah psikologis yang juga harus merupakan masalah psikologis yang juga harus butuh pendampingan, kan begitu. Kemudian kepada anak korban yang kemudian juga menimbulkan problem lagi kan, punya dampak psikologis lagi kan gitu. Jadi kalau menurut kami ini nggak sekedar soal sekolah itu fokus di akademisi, tetapi bagaimana sebenarnya sekolah mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Kalau kami dari KPAI kami mungkin agak kurang ini dengan Permendikbud TPPK, karena itu terbatas banget hanya untuk kekerasan seolah-olah gitu, aman untuk kekerasan. Kalau kami lebih senang sekolah ramah anak, karena kalau sekolah ramah anak itu tidak hanya menjamin gitu ya, sekolah itu bebas dari berbagai bentuk kekerasan, tapi juga menjamin bahwa sekolah itu menjadi wadah yang untuk betul-betul menjadi tempat untuk siswa bisa mengembangkan bakat minatnya, kemudian hal-hal yang positif itu betul-betul dijamin di situ. Baik, Bu Margaret, tapi apakah itu artinya sebagian besar sekolah yang ada di Indonesia ini belum ramah anak, Bu? Ya, kalau menurut kami iya. Memang dulu kami pernah pengawasan juga ke sekolah yang katanya punya konsep atau sudah menjalankan sekolah ramah anak, tapi prakteknya itu juga belum. Seperti yang tadi mungkin juga Permendikbud ya. Oh, kami sudah punya tim TPPK, tapi prakteknya itu tidak berjalan. Prakteknya itu apa? Ya itu tadi yang tadi Mas Satria sampaikan ya, apakah punya des pengaduan, punya sistem untuk melakukan pencegahan sekaligus penanganan. Karena sebenarnya sama, sekolah ramah anak juga punya tim satgas yang sama, pencegahan dan penanganan kekerasan juga gitu. Sama juga melibatkan tidak hanya orang yang ada di sekolah, tapi juga termasuk komite sekolah, aparat penegak hukum, kemudian beberapa psikolog yang lain gitu. Nah, bicara soal tadi ya Mas, misalnya terkait dengan guru BK. Guru BK penting karena apa? Di sekolah tidak boleh fokus untuk belajarnya aja. Belajar mengajarnya saja, tapi kesehatan mental anak-anak penting gitu kan. Tapi problemnya adalah berapa jumlah guru BK yang dimiliki sekolah, cukup enggak gitu untuk mendampingi siswa itu.
Jangan-jangan satu guru BK ini tugasnya mendampingi 200 siswa, ya nggak sanggup gitu kan. Bagaimana akan sanggup gitu. Nah ini kan juga jadi PR ya. Kita kan nggak boleh juga, oh sekolahnya gimana, ternyata sekolah SDM-nya nggak juga gitu, nggak mampu juga gitu kan, nggak fair ya kita juga nuntut sekolah harus begini, guru begini, ternyata SDM-nya nggak ada gitu. Banyak yang harus diperbaiki, tapi kita juga ketahui bahwa Mendikbud Dasmen saat ini tengah berupaya untuk melakukan penyempurnaan aturan begitu ya Bu Yana. Apakah ini nantinya akan secara signifikan membantu ataupun juga memperbaiki dunia pendidikan kita khususnya untuk anak-anak begitu? Tapi dijawab nanti, Ibu kami akan kembali usai jeda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya langsung ke Bu Margaret. Bu Margaret, sebenarnya kalau kita melihat dari kementerian sendiri sudah mulai bergerak akan memperbaiki aturan yang ada begitu ya, tapi sebenarnya ini seberapa signifikan pengaruhnya dan pun nanti kalau mau ditata ulang apa yang harus difokuskan? Sebenarnya kalau menurut saya ya Mbak, saya sebenarnya mengapresiasi ya kalaupun ada penguatan kebijakan ya, kira-kira begitu. Tapi sebenarnya menurut saya yang tidak kalah penting itu adalah implementasi sebenarnya Mbak. Karena dari regulasi yang ada saja, itu masih banyak sekali sekolah yang belum menerapkan regulasi tersebut menjadi kebijakan yang ada di sekolah untuk kemudian diimplementasikan gitu. Kira-kira begitu. Nah, ketika kemudian ini kemudian fokusnya kebijakan diubah lagi, memang oke lah update dengan situasi ya, itu nggak ada masalah, saya mengapresiasi banget. Tapi jangan lupa untuk fokus pada implementasi. Apakah betul sekolah itu sudah betul-betul mengimplementasikan regulasi yang dimaksud, itu menjadi lebih penting, jauh lebih penting. Karena itulah yang kemudian mampu memitigasi Mbak, kebijakan yang dilakukan update tadi, itu pasti akan ada konsekuensinya. Dampak maksudnya ya, dampak positif kalau seandainya dapat diimplementasikan. Tapi kalau maupun diubah, kalau nggak juga diimplementasikan, ya nggak ada dampak positifnya gitu. Misalnya kayak saya senang sekali kalau misalnya Pak Mendikdasmen ada program konseling ya, pelatihan konseling. Ini untuk penting banget, karena apa? Mungkin secara SDM, kalau yang bagusnya itu kan punya psikolog tersertifikasi ya, kira-kira begitu kan. Tapi kalau mencari ini kan agak sulit secara SDM. Kemudian membantu guru untuk pelatihan konseling supaya mampu membantu melakukan pendampingan kepada anak-anak ya, dalam melakukan tadi penguatan terkait dengan mental anak-anak tadi, itu bagus banget sebenarnya Mbak, dan itu penting. Tapi memang butuh sinergitas itu tadi ya, untuk mewujudkan pembaruan di bidang pendidikan kita. Saya ke Mas Satriwan. Mas Satriwan, tadi kita sudah sama-sama ngobrol ya, di tahun 2023 ini sebenarnya ada aturan Permendikbud nomor 46 di tahun itu yang juga mendorong adanya Satgas. Nah ini berdasarkan data yang masuk mungkin dan juga turut Anda pantau, ini bagaimana? Apakah sudah berjalan dengan baik? Kalaupun kurang, hambatannya apa? Ya, mohon maaf ya kalau dengan kata-kata yang cukup vulgar gitu, bahwa peraturan Menteri Pendidikan 46/2023 misalnya mewajibkan pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten sampai sekolah harus punya TPPK. Oke, di level sekolah TPPK ada sudah 93,3% sekolah satuan pendidikan yang sudah punya TPPK di sekolah-sekolah itu. Tapi mereka nggak bekerja, mandul. Kenapa? Karena setelah di launching tahun 2023, habis itu ya tidak tahu mau ngapain gitu. Ya kan, karena tidak ada program yang sistematis juga tadi, yang berkala, berkelanjutan dan seterusnya. Apa yang harus mereka kerjakan? Strategi pencegahan apa yang mereka lakukan atau yang sudah mereka lakukan? Kemudian bagaimana angka kekerasan di satuan pendidikan tersebut? Jadi report atau datanya juga nggak ada? Itu tidak ada, hanya data bahwa 93,3 sekolah-sekolah sudah punya TPPK. Yang lebih parah lagi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, provinsi juga abai kok dengan TPPK itu, ya kan, tim pencegahan penanganan kekerasan. Sehingga dampaknya apa Mbak? Kalau terjadi kekerasan, bully, bahkan sampai anak kita meninggal, itu dilimpahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada sekolah. Ya kan, kepada guru, kepada kepala sekolah. Seolah-olah pemerintah gitu ya, dalam grand design yang lebih luas gitu, itu tidak lepas tangan gitu kan. Itu yang sangat kami sayangkan. Nah ini harus menjadi alarm, ini sudah kalimatnya sudah sering kita sampaikan ya, ini sudah darurat. Kalimat ini juga sudah sering kita sampaikan. Nah kami berharap misalnya di level nasional harus ada Satgas. Sehingga Satgas pencegahan penanganan kekerasan.
ya kan di satuan pendidikan. Supaya apa Mbak? Supaya masing-masing lembaga kementerian ini nggak bekerja sendiri-sendiri. Selama ini mereka bekerja sendiri-sendiri. KPAI sendiri, kemudian Kementerian Agama sendiri, Kementerian Dikdasmen sendiri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sendiri, Pemda nggak tahu kerja apa enggak gitu ya. Sekolah juga sendiri gitu. Jadi tidak ada semacam langkah yang strategis yang menjadi grand design apa yang harus kita lakukan untuk memitigasi supaya anak-anak kita tidak ada yang meninggal lagi. Supaya anak-anak kita tidak mengalami kekerasan lagi. Data KPAI tadi saya kutip tahun 2025 itu sudah 25 anak yang bunuh diri karena dugaan bullying. Itu bukan sekedar angka loh. Ya kan, itu nyawa manusia loh gitu. Jadi kalau pemerintah pusat bisa menghadirkan interaktif flat panel hari ini, ya kan, kemudian digitalisasi pembelajaran gitu, ya kan, dengan anggaran yang sangat besar, MBG anggaran yang sangat besar, bagaimana pemerintah pusat juga harus concern kepada keamanan sekolah, kenyamanan sekolah, guru-gurunya harus diberikan keterampilan terkait dengan konseling. Untuk apa misalnya? Untuk mendeteksi secara dini mana anak yang berpotensi menjadi pelaku bully. Bisa loh dideteksi secara psikologis, tapi harus profesional, ya kan. Yang kedua, mendeteksi secara dini anak-anak yang menjadi potensi korban bully. Nah, kita nggak ada pemetaan seperti itu, nggak ada. Kita hanya fokus ke akademik. Kalau asesmen bakat minat itu sangat sering kita lakukan. Ini anak ini fokusnya ke jurusan apa, sains kah, matematika kah. Tapi kalau untuk bagaimana kesehatan mentalnya, keamanan sekolah, kenyamanan sekolah, itu kita tidak punya. Nah, itu yang saya harap dengan Satgas Nasional Pencegahan Penanganan Kekerasan itu bisa kita lakukan secara sinergis bersama-sama. Tidak parsial selama ini. Diharapkan menjadi catatan ya untuk pemerintah melakukan perbaikan ke depannya. Saya ke Bu Margaret. Bu Margaret, sebenarnya kalau dari data keseluruhan terbaru yang dimiliki oleh KPAI, berapa korban perundungan yang saat ini tengah ditangani? Singkat saja, Bu Margaret. Tadi sudah disampaikan sama Mas Satriawan ya, ada sekitar 24-26 ya Mas ya. 26 orang untuk tahun ini ya Mas ya, untuk tahun ini gitu. Sebenarnya kalau ngomong gini Mbak, kalau ngomong data ya, data itu kan data yang lapor. Misalnya kayak kasus Tangsel ini kan nggak lapor ke KPAI gitu, kayak kasus yang di Aceh kemarin nggak ada lapor di KPAI, tapi kami tetap turun gitu untuk melakukan, kami tetap melakukan pengawasan, kira-kira begitu. Tapi kalau data yang terlapor masih sedikit Mbak, fenomenanya tetap gunung es. Oke, baik. Tentunya kita mengharapkan kerjasama yang baik begitu ya dari seluruh pihak, sinergitas, tidak hanya pemerintah, tidak hanya sekolah saja, tetapi juga orang tua dari seluruh pihak tentunya, termasuk juga dari korban dan siswa-siswa itu sendiri untuk secara terbuka melapor jika terjadi sesuatu begitu ya. Betul. Terima kasih Bu Margaret dan juga Mas Satriawan telah membagikan perspektifnya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam kami akhiri di sini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Kiana pemirsa beserta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Sesaat lagi program Fakta akan hadir menemani Anda. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.